konsep dasar dari SEO pertama, ya tadi yang saya bilang adalah keyword. Ini yang paling penting, yaitu bagaimana mempergunakan keyword. Kata atau frasa yang diketikkan pengguna di mesin pencarian, seperti tadi saya bilang, begitu kita ngetik baju, itu biasanya kita belum nambahin kata-kata apa-apa di pencarian Google, itu sudah muncul baju lebaran, baju koko, baju anak-anak, baju dewasa, ya, baju kerja dan lain-lain. Ya, itulah kata keyword. Nah, jadi jujur di 2 minggu sebelum lebaran ini itu pasti keyword baju itu udah banyak di Google dipergunakan. Ya, nanti tinggal kita sesuaikan apa yang kita bisa buat sebuah artikel di website kita sehingga kita bisa masukkan kata kunci baju sampai nanti lebaran. Ya, terus kemudian kue, baju, ya bajunya baju-baju Muslim, terus kemudian ketupat, Ramadan, puasa, itu kata-kata kunci yang memang nanti sampai bulan April sampai Lebaran nanti masih banyak dipergunakan. Nah, itulah kekuatan dari keyword, sehingga orang akan yang memiliki keyword-keyword tersebut itu pasti akan direkomendasikan oleh si Google. Kemudian konten yang kedua, ya, konten website yang dioptimalkan untuk keyword yang relevan. Itu tadi yang saya bilang ya. Bagaimana kita membuat sebuah artikel, kemudian artikel ini kita optimalkan untuk keyword-keyword yang relevan dengan topik yang kita bikin dengan situasi saat sekarang. Ya, misalkan topiknya tentang apa mau kita bikin, karena kalau ketika kita membuat sebuah website kan kita punya segmennya. Ya, kita punya segmennya. Nah, segmennya ini mau kita segmennya mengangkat apa nih di website kita. Contoh misalkan tentang teman-teman punya website tentang leadership gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dioptimalkan, topik apa tentang leadership yang bisa kita optimalkan sampai nanti lebaran, tentang baju. Ya, terus kemudian tentang kepemimpinan di bulan Ramadan misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan konten website yang bisa kita optimalkan dengan keyword-keyword yang relevan saat sekarang. Ya, kemudian ketiga adalah backlink. Ya, backlink ini adalah tautan dari website lain ke website. Jadi kalau teman-teman ya nanti mungkin di sesi mentoring akan saya jelaskan ya backlink ini. Jadi kalau teman-teman membuka sebuah website, terus kemudian ada kata-katanya yang bisa diklik. Ya, ketika kita membaca sebuah artikel gitu, kata-katanya itu warnanya agak beda dan itu bisa diklik. Nah, itu ada backlinknya namanya. Ya, sehingga ketika kita klik itu akan lari ke website lain. Ya, keempat adalah technical SEO, yaitu faktor teknis website yang mempengaruhi peringkatnya di SERP seperti kecepatan website, mobile friendly, dan struktur website. Ya, technical SEO ini biasanya tergantung dari domain yang kita pergunakan, terus kemudian server yang kita pergunakan. Ya, karena ini terkait dengan kecepatan website, terus kemudian lama atau enggak, lola atau enggak, lemot apa enggak, terus kemudian struktur websitenya itu jelas banget ya. Kalau teman-teman sering buka detik.com itu kan gambarnya banyak dan tulisannya dia selalu update dan gambarnya berat. Kalau misalkan memang di website kita banyak gambar-gambar, kemudian server kitanya minim, ya udah bisa dibilang server kita pasti akan lemot. Nah, orang akan nggak suka ketika dia surfing di website kita. Nah, teknis-teknis yang kayak begini yang teman-teman harus pahami ketika teman-teman memiliki sebuah website agar website kita tetap kenceng, bekerja dengan baik gitu ya, sehingga orang yang surfing itu merasa betah, responsifnya juga baik dan bagus. Nah, kemudian kelima adalah user experience, pengalaman pengguna saat mengunjungi website. Nah, jadi nomor 4 sama nomor 5 ini sangat berkaitan sekali. Ketika user lagi surfing di website kita, dia begitu klik lama muter gitu lama gitu karena saking beratnya ya, udah ditinggal. Pasti orang saat sekarang udah lama, beda zaman dulu. Ketika internet masih ada namanya untuk koneksi namanya internet instan.
itu muternya berapa lama juga ditungguin aja, loadingnya berapa lama ditungguin aja. Kenapa? Nggak ada pilihan lain. Tapi kalau sekarang ya vendor-vendor atau provider-provider lain udah banyak yang cepet-cepet. Jadi kalau lola lama pasti ditinggal. Nah, sehingga mengakibatkan user experience-nya buruk atau baik tergantung dari nomor 4 ini tadi. Ya, terus kemudian secara tampilan UI UX-nya juga itu juga sangat mempengaruhi orang adem nggak ya ngelihatnya, berantakan nggak ya, jadi gue nggak betah ada di sini. Nah, itu juga akan pengaruh ke user experience. Nah, inilah 5 konsep dasar dari SEO yang teman-teman harus pahami.